touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Selamat malam teman-teman. Saya Stanley Christopher Batara dengan NIM 240 satunya 4x343. Saya akan menjelaskan ekonomi produksi agribisnis. Yaitu pengertian ekonomi produksi agribisnis, ilmu yang mempelajari cara menggunakan sumber ekonomi, lahan, tenaga, modal, dan manajemen secara efisien, hasil produksi pertanian maksimal dengan biaya seminimal mungkin sehingga memperoleh keuntungan terbesar. 2. Faktor produksi. Produksi pertanian dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, lahan. Lahan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi. Luas dan kualitas lahan sangat menentukan hasil panen. 2. Tenaga kerja atau labor. Semua tenaga yang digunakan dalam proses produksi, baik tenaga manusia maupun tenaga mesin. Yang ketiga, modal atau kapital. Semua alat dan biaya yang digunakan dalam proses produksi seperti benih, pupuk, alat pertanian, traktor, dan biaya operasional. Yang keempat, manajemen atau keahlian. Kemampuan petani dalam mengelola seluruh faktor produksi agar usaha berjalan efektif dan menghasilkan keuntungan maksimal. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara input yang digunakan dengan hasil produksi yang diperoleh. Jenis fungsi produksi yang dipelajari. Yang pertama, fungsi produksi linear sederhana. Yang kedua, fungsi produksi linear berganda. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Yang keempat, fungsi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap faktor produksi terhadap hasil panen. Keempat, produksi dengan satu input. Membahas hubungan antara satu faktor dengan hasil produksi. Input yang tidak berubah dalam jangka pendek, misalnya luas lahan. Input variabel, input yang dapat ditambah atau dikurangi, misalnya pupuk dan tenaga kerja. Selain itu dipelajari hukum hasil tambah yang semakin berkurang atau law of diminishing returns, yaitu ketika menambah input terus dilakukan, tambahan hasil produksi akhirnya akan semakin kecil. 5. Produksi dengan 2 input. Pada bagian ini pelajari menggunakan 2 faktor fungsi secara bersamaan, misalnya lahan, pupuk, dan tenaga kerja. Konsep isokan yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. Marginal rate atau substitution yaitu tingkat pergantian satu input dengan input lain tanpa mengubah jumlah produksi. Maksimal keuntungan. Tujuan petani memperoleh keuntungan besar. Caranya menggunakan kombinasi input yang paling efisien, menyesuaikan biaya produksi dengan pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, memiliki teknik produksi yang memberikan hasil terbaik. Minimasi biaya. Selain meningkatkan keuntungan, petani juga harus mengurangi biaya produksi tanpa menurunkan hasil panen. Iso-cost, kombinasi input yang menghasilkan biaya paling rendah. Efisien menggunakan faktor produksi. 8. Return to scale. Return to scale menjelaskan bagaimana perubahan seluruh input mempengaruhi hasil produksi. Jenisnya increasing return to scale. Output bertambah lebih besar daripada penambahan input. Constant return to scale, output bertambah sebanding dengan input. Decreasing return to scale, output bertambah lebih kecil dibanding pertambahan input. Konsep ini membantu menemukan apakah usaha perlu dibesar atau tidak. Risiko dan ketidakpastian. Usaha petani selalu menghadapi berbagai risiko seperti perubahan cuaca, serangan hama, penyakit, fluktuasi harga, kegagalan panen. Petani perlu menerapkan strategi untuk mengurangi risiko, misalnya menggunakan teknologi, diverifikasi usaha, dan perencanaan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.